Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam pembaruan. Kami pasti. Pasti. Oke, saya Kadek Dwipa sebagai co-host yang akan memandu podcast kali ini tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada pagi ini rekan-rekan tampil dengan pakaian adat di tempat berdinas UPT masing-masing. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita akan mulai sesi pengenalan pakaian adat yang dipakai oleh rekan-rekan. Kita mulai dari nomor absen 19, angkatan 126, Indra Agustin. Kepada Indra dipersilakan. Terima kasih. Di kesempatan ini saya pakaian adat yang berasal dari suku Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pakaian adat ini bernama laku tepu, yang biasa dipakai dalam upacara adat Tulude, pakan warisan nenek moyang yang diturunkan secara terus-menerus. Kemudian ada ikat kepala yang saya pakai ini bernama oporong. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dari pakaian adat Sangihe. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan singkat mengenai pakaian adat oleh rekan kita Agustinus. Kemudian kita lanjut ke nomor absen 22, angkatan 126, Krisna Soli. Dengan rekan Krisna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Hos. Ya, di sini saya tampil dengan adat Papua, di mana saya hanya memakai ikat kepala khas Papua dan tas noken dari Papua. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Hos. Oke, terima kasih penjelasan singkat tentang pakaian adat yang disampaikan oleh rekan kita Krisna. Kemudian kita lanjut ke rekan kita dengan nomor absen 21, angkatan 126, rekan Kadek Semeranata, dipersilakan. Terima kasih Pak Kadek Dwipa. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan pakaian adat dari suku Saluan yang berada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di mana pakaian adat ini biasanya digunakan pada saat upacara perkawinan ataupun upacara adat yang ada di suku Saluan. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih rekan Kadek Semeranata. Selanjutnya kita ke nomor absen 13, angkatan 126, dengan rekan Fadel Muhammad. Dipersilahkan untuk memperkenalkan pakaian adatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pakaian adat yang saya pakai pada hari ini atau pada kesempatan ini yaitu pakaian adat dari suku Bugis, di mana pakaian adat ini biasa dipakai di acara-acara pernikahan maupun acara upacara adat istiadat. Kemudian topi atau penutup kepala yang saya pakai pada saat ini biasa dinamakan sebagai songkoreca, sedangkan jas yang saya kenakan biasa dinamakan sebagai jas tutup. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih penjelasan dari Fadel Muhammad. Kemudian saya juga akan menjelaskan penutup kepala yang saya pakaikan ini merupakan penutup kepala dari suku Banggai yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai, Kota Luwu. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda podcast kita ini yang akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, lanjut. Kita akan ke saudara
Fadel Muhammad untuk memaparkan pengertian singkatnya mengenai wawasan kebangsaan. Pada rekan Fadel Muhammad, saya persilahkan. Baik host, di sini terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai wawasan kebangsaan, mungkin alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada host. Sebentar dulu, rekan Fadel Muhammad, yang saya mau tanyakan, cara pandang bagaimana yang Anda maksud ini? Baik, mungkin cara pandang yang saya maksud di sini yaitu bagaimana masyarakat Indonesia atau bagaimana masyarakat itu memandang atau melihat bagaimana mereka memecahkan suatu persoalan atau permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin itu saja, host. Oke, terima kasih pemaparannya dari rekan kita Fadel Muhammad. Kita selanjutnya ke latar belakang wawasan kebangsaan yang akan dipaparkan oleh rekan kita Krisna. Pada Krisna dipersilakan. Baik, Pak Hos. Jadi latar belakang wawasan kebangsaan dan bela negara itu muncul karena adanya berbagai masalah kebangsaan di negara kita. Masalah kebangsaan yang bagaimana yang Anda maksud ini? Ya, contoh masalah kebangsaan yang sering muncul, yang kita lihat sendiri, diberitakan, banyaknya adanya kesenjangan sosial, pendidikan yang rendah, kriminalitas, dan kemiskinan. Nah, saat ini, hal-hal itu mengingatkan kita akan pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara. Sehingga tujuan dan cita-cita nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alineanya yang keempat, sehingga kita sebagai warga negara mendapat peran, tugas, dan fungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah secara langsung, bertanggung jawab untuk ikut serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Host. Terima kasih, Saudara Krisna. Yang saya tangkap di sini, kesenjangan sosial itu dengan keadilan ini dikarenakan ketidakmerataan pembangunan yang berada di Indonesia, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas, sehingga pembangunan tidak dapat dipusatkan di satu daerah saja. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu tentang pengertian bela negara yang akan dipaparkan oleh rekan kita, Kadek Semaranata. Pada Kadek Semaranata dipersilahkan untuk memaparkan pendapatnya. Ya, jadi terima kasih. Sedikit saya menjelaskan mengenai pengertian dari bela negara. Bela negara itu kan adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, di mana bela negara memiliki nilai dasar yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Mungkin itu saja penjelasannya dari Pak Kadek, sikap yang Anda maksud sikap seperti apa? Ya, sikap yang dimaksud di sini itu sikap yang sesuai dengan kerangka ideologi dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang tercermin pada pengimplementasian nilai-nilai dasar bela negara. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Indra Agustinus tentang implementasi
nilai dasar bela negara. Pada Indra dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bagaimana sih kita sehari-hari? Kita mulai dari nilai dasar pertama, yaitu cinta tanah air. Dengan cara menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raga untuk bangsa dan Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemudian untuk implementasi dari nilai dasar kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Yaitu kita wajib, yang pertama, wajib berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, baik itu di profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kita ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian keempat, berpikir dan bersikap dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Dan implementasi pada nilai yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, paham akan nilai Pancasila. Yang kedua, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara kita. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Kemudian dari nilai dasar keempat, rela berkorban untuk bangsa negara, bisa kita tunjukkan dengan sikap yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara kita dari berbagai ancaman. Tiga, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian implementasi dari nilai terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara, yaitu kita harus memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Kita sentiasa memelihara jiwa dan raga kita, gemar olahraga, dan menjaga kesehatan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada. Sedikit dengan rekan kita Agustinus, yang saya mau tanyakan, apakah Anda sebagai warga negara sudah melaksanakan implementasi tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan nilai-nilai dari implementasi itu sendiri. Saya sebagai ASN yang kerja di lapas tahunan, saya setiap sore melatih kebugaran saya, fisik saya, sehingga saya secara sigap bisa melakukan pengamanan di tempat kerja saya. Kemudian seperti datang tepat waktu, melakukan pekerjaan secara baik dan ikhlas, dan mengikuti semua peraturan-peraturan yang berlaku dalam kantor yang saya. Mungkin itu saja. Ya, oke, Terima terima kasih. kasih. Yang saya tangkap menurut pemaparan dari rekan kita Indra Agustinus, implementasi nilai-nilai bela negara tidak harus melatih fisik, tetapi juga harus melatih kedisiplinannya juga. Oke, baik, rekan-rekan semua, pemaparannya sangat luar biasa yang rekan-rekan sampaikan. Saya berharap nanti dengan pemaparan rekan-rekan bisa menumbuhkan rasa semangat untuk bela negara dan bisa menambah wawasan kebangsaan. Oke, kita di penghujung podcast ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, dan Om Santi Santi Om.